Setelah malam panjang yang ia habiskan dalam perenungan dan latihan sunyi, Wang Lin perlahan membuka matanya. Udara pagi masih menyelimuti lembah dengan kabut tipis, dan gemericik air dari celah-celah batu menjadi satu-satunya suara yang menemani kesadarannya. Namun ada yang berbeda dalam tatapan matanya. Kini ia tak lagi menatap dunia sebagai anak muda biasa dari desa Wang, melainkan sebagai seseorang yang telah menyaksikan sebagian kecil kebenaran yang bersemayam di balik tirai ilusi dunia fana. Tubuhnya masih duduk bersila, namun energi spiritual di sekelilingnya bergerak dengan halus ke arahnya, seolah tertarik tanpa paksaan. Ia belum menyadari betapa istimewanya fenomena ini, karena bagi murid tingkat rendah sepertinya, menghisap energi spiritual seharusnya membutuhkan teknik dan waktu yang panjang. Tapi bagi Wang Lin, setelah pengalaman batinnya di lembah misterius, tubuh dan jiwanya seolah telah menemukan resonansi baru dengan dunia ini. Namun dunia tak berhenti menanti. Seiring sinar matahari menembus kabut, suara lonceng dari puncak sekte bergema, memanggil seluruh murid tingkat bawah untuk berkumpul di pelataran pelatihan. Wang Lin perlahan bangkit, membersihkan debu di jubahnya, dan menapaki jalan setapak berbatu yang menghubungkan lembah dengan pusat sekte. Perjalanan ke sana tak memakan waktu lama, namun setiap langkahnya kini terasa lebih ringan. Bukan karena tubuhnya berubah drastis, tapi karena hatinya mulai lepas dari beban lama penolakan, ejekan, dan rasa rendah diri yang dulu menghantuinya kini hanya bayangan masa lalu. Ia tahu, jalan di depannya tetap panjang dan penuh duri. Tapi setidaknya kini ia melangkah dengan kepala tegak. Sesampainya di pelataran utama, puluhan murid telah berkumpul. Mereka berdiri dalam barisan acak, sebagian besar mengobrol atau bersenda gurau, tapi semua membungkam saat sesosok berjubah hijau tua muncul di panggung batu. Itu adalah Elder Sun, salah satu tetua yang bertanggung jawab atas pelatihan murid tingkat bawah. Sorot matanya tajam, dan aura tekanan spiritual yang ia pancarkan cukup untuk membuat udara terasa berat bagi sebagian besar murid. Mulai hari ini, ucapnya dengan suara dalam dan mantap, setiap murid akan diuji kembali. Ujian ini akan menentukan siapa yang layak menerima teknik tahap kedua, dan siapa yang hanya membuang-buang waktu sekte. Beberapa murid tampak gugup, beberapa lain memasang wajah penuh percaya diri. Wang Lin tetap diam. Dalam hatinya, api kecil menyala. Kali ini, dia tidak akan kalah. Elder Sun melanjutkan, ujian kali ini akan berbeda, bukan hanya soal teknik atau kekuatan spiritual. Kami akan menguji ketahanan mental dan pemahaman hakiki tentang Dao. Kata-kata itu membuat sebagian besar murid terdiam penuh tanda tanya. Dao, bagi murid tingkat rendah, konsep itu masih terlalu tinggi. Namun di benak Wang Lin, gemak kata Dao menggetarkan jiwa karena ia tahu, sebagian dari itu pernah menyentuhnya di kedalaman lembah. Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, Elder Sun mengangkat tangan. Sebuah gulungan batu melayang perlahan ke udara, dan dari sana muncul formasi cahaya yang membentuk simbol aneh. Simbol itu berdenyut pelan, memancarkan aura yang membuat beberapa murid mundur ketakutan. Siapa yang pertama? Tanya Elder Sun dingin. Tak ada yang maju, hening menyelimuti pelataran. Namun di tengah keheningan itu, Wang Lin melangkah ke depan. Langkahnya tenang, tatapannya lurus ke arah formasi. Semua mata kini tertuju padanya, beberapa terkejut, beberapa mencibir. Wang Lin, dia yang dulu gagal kultivasi. Apa dia gila? Dia pasti ingin mempermalukan dirinya sendiri lagi. Tapi Wang Lin tak mendengar mereka. Di dalam hatinya, ia hanya mendengar suara lembah itu sunyi, dalam, namun memanggil. Dia tahu, ini bukan sekadar ujian. Ini adalah pintu menuju takdirnya yang sebenarnya, dan ia akan membukanya. Wang Lin berdiri tepat di bawah formasi cahaya yang menggantung di udara. Cahaya dari simbol kuno itu berdenyut perlahan, seperti detak jantung entitas purba yang terbangun dari tidur panjangnya. Udara di sekeliling mulai berubah terasa lebih berat, namun juga lebih hidup. Seolah setiap partikel spiritual sedang mengamati gerak-geriknya. Elder Sun menatap Wang Lin tanpa ekspresi. Masuki formasi ini. Jika jiwamu lemah, kau akan dikuasai oleh ilusi. Jika hatimu goyah, kau akan kehilangan arah dalam kegelapan. Namun jika Dao menyentuhmu, maka kau akan selamat.
dan tumbuh. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi Wang Lin tahu, ini bukan ujian biasa. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah ke dalam formasi. Saat kakinya menjejak lantai lingkaran cahaya, seberkas kilatan menyambar matanya dan dunia pun runtuh. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di pelataran sekte. Ia berdiri di tengah hutan kelam, dikelilingi oleh pepohonan mati, tanah retak, dan langit yang kelabu. Tak ada suara, tak ada angin, hanya kesunyian mencekam yang menekan batinnya. Langkah pertamanya terasa berat, seolah tanah menolak kehadirannya. Lalu, dari balik kabut yang menggantung di udara, muncul bayangan satu persatu, menyerupai wajah-wajah yang dikenalnya. Pertama, wajah ayahnya, tatapan kecewa, lalu ibunya, menangis dalam diam. Disusul oleh para murid yang dulu mengejeknya, suara mereka bergema tajam. "Orang bodoh, kau tak berbakat. Kenapa kau tidak menyerah saja?" Bayangan itu mengelilinginya, membentuk lingkaran. Mereka tak menyentuh, tapi suara mereka menusuk lebih dalam dari pedang manapun. Wang Lin berdiri diam, jantungnya berdebar cepat, tapi ia memejamkan mata. Ia sadar, ini adalah ujian hati, ilusi yang mencoba merobek keyakinannya, tapi ia telah melalui lebih buruk sendirian dalam sunyi. Dibuang dan diremehkan oleh semua. Ia berbisik dalam hati, "Aku bukan anak yang sama dari Desa Wang. Aku bukan bayangan yang hanya hidup di belakang orang lain." Dan saat pikiran itu menguat, bayangan-bayangan itu mulai memudar. Suara-suara mengejek memelan, hingga akhirnya lenyap. Kabut pun mulai tersibak, membuka jalan ke depan. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, langit kelabu terbelah. Sebuah mata raksasa muncul di langit tanpa kelopak, tanpa emosi, hanya menatap. Sorot matanya seperti menelanjangi setiap sudut jiwanya, seolah mencari celah terkecil untuk menghancurkannya. Dada Wang Lin terasa tertekan, nafasnya terhenti. Tapi di dalam tekanan itu, muncul keheningan yang aneh. Sebuah perasaan yang tak asing. Mata itu, bukan milik musuh, tapi juga bukan sahabat. Itu adalah cerminan dari langit itu sendiri. Dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Dalam sorotan mata itu, Wang Lin melihat bayangan dirinya sendiri kecil, lemah, tapi berdiri tegak, menolak tunduk. Lalu, mata itu mengedip, dan segalanya runtuh. Ia terjatuh ke tanah pelataran dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi kesadarannya utuh, formasi cahaya telah lenyap, dan semua mata menatapnya dalam diam. Bahkan Elder Sun tampak terkejut, meski hanya sejenak sebelum ia menyembunyikannya di balik wajah dingin. "Menarik," gumam tetua itu. "Kau lolos." Desas-desus langsung terdengar di antara para murid. Bagaimana bisa dia lolos? Bukankah dia gagal berkultivasi dulu? Wang Lin tak peduli, nafasnya masih berat. Tapi matanya penuh cahaya, baru cahaya yang lahir dari keteguhan jiwa, bukan dari pujian atau pengakuan. Di kejauhan, seorang tetua berjubah putih berdiri di balik bayang-bayang. Ia tak bersuara, namun matanya memperhatikan Wang Lin dengan saksama. Di dalam pikirannya, hanya satu kalimat yang terngiang, "Anak ini telah menyentuh Dao." Wang Lin berdiri tenang di pelataran, keringat masih mengalir di pelipisnya, tapi tubuhnya tidak gemetar. Justru ada keheningan dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan, seolah ia telah menyeberangi sungai tak kasat mata, dan kini berdiri di sisi lain. Dunia di sekelilingnya tampak sama, namun bagi dirinya, segalanya telah berubah. Tetua Elder Sun menatapnya dengan mata tajam. Ia tidak mengucapkan pujian, tidak pula menyindir. Ia hanya berkata pelan, "Pergilah, kau telah melewati ujian." Wang Lin membungkuk dengan hormat, lalu kembali ke barisan. Langkah-langkahnya disertai dengan bisikan para murid, tapi tak satu pun darinya menyentuh hatinya. Setelah Wang Lin, satu persatu murid maju ke depan untuk mengikuti ujian dalam formasi cahaya. Sebagian gagal berteriak histeris, tubuh mereka terlempar keluar dari formasi dengan mata kosong, seperti kehilangan arah. Sebagian berhasil bertahan, tapi keluar dengan ekspresi penuh ketakutan dan kebingungan. Hanya sedikit yang mampu menatap Elder Sun tanpa goyah seperti Wang Lin. Waktu berjalan perlahan, hingga matahari tergelincir ke arah barat. Ujian berakhir. Elder Sun lalu mengumumkan nama-nama yang akan mengikuti pelatihan tahap lanjutan. Dari puluhan murid, hanya 7 yang dipilih.
Wang Lin termasuk salah satunya. Ketika namanya disebut, beberapa murid berseru tak percaya. Wang Lin, dia termasuk juga. Apa sekte sudah buta sekarang? Tapi para tetua tidak memberi penjelasan, sebab yang tahu, yang tak mampu melihat, memang belum layak memahami. Elder Sun memberi gulungan batu pada 7 murid terpilih. Di dalamnya tertulis tempat dan waktu pertemuan untuk latihan tahap lanjutan, sebuah pelatihan yang bukan hanya soal teknik, tapi juga pemahaman hakikat spiritual dan filosofi Dao. Wang Lin menerima gulungan itu dengan tangan tenang. Di balik ketenangannya, hatinya berdenyut. Ini adalah langkah awal menuju jalan sejati para kultivator. Malam harinya, ia kembali ke lembah tempat ia biasa berlatih. Di sana, langit lebih terbuka, dan bintang-bintang seolah lebih dekat, duduk bersila di atas batu datar. Ia membuka gulungan itu dan membacanya perlahan. Pelatihan lanjutan akan dimulai 3 hari lagi. Lokasinya adalah puncak awan terbelah, sebuah tempat yang menurut desas-desus hanya bisa dikunjungi oleh murid yang telah menginjakkan kaki di jalan Dao. Saat ia membaca nama tempat itu, seberkas gema samar terdengar di telinganya seperti bisikan dari langit malam yang mengalun jauh, jauh di balik bintang. Di dalam dirinya, energi spiritual mulai bergerak perlahan. Tapi lebih dari itu, hatinya kini seperti lautan tenang yang permukaannya menyimpan badai. Ia tahu bahwa jalan di depannya tidak mudah, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Karena dalam dirinya telah terukir satu tekad. Jika langit menolak keberadaanku, maka aku akan menuliskan ulang hukum langit itu sendiri. Dan dengan tekad itu, ia menatap langit malam bukan dengan rasa takut, tapi dengan tantangan diam-diam. 3 hari berlalu dalam keheningan yang penuh kesiapan. Di lembah sunyi itu, Wang Lin memanfaatkan setiap detik untuk menyempurnakan rotasi energi dalam tubuhnya. Ia menyadari bahwa setelah keluar dari formasi ujian, tubuhnya menjadi lebih selaras dengan aliran spiritual di alam. Jalur meridiannya terasa lebih luas, lebih responsif, seolah siap menyerap dan mengolah kekuatan dalam jumlah yang tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Tepat di pagi ketiga, kabut di lembah menghilang lebih cepat dari biasanya. Udara terasa berbeda, sedikit lebih dingin, namun juga lebih murni. Wang Lin membuka matanya, dan segera berdiri. Ia menggantungkan gulungan batu ke sabuknya, lalu meninggalkan lembah tanpa ragu. Tujuannya, puncak awan terbelah. Tempat itu terletak di bagian timur sekte Heng Yue, tersembunyi di antara celah-celah batu yang menjulang tinggi. Dinding batu yang curam memantulkan suara burung yang terbang di kejauhan, dan di atas sana, puncaknya benar-benar membelah awan. Jalur menuju tempat itu tidak mudah, harus melewati jalan setapak kecil yang memutar dan berbahaya, dikelilingi oleh jurang yang tak terlihat dasarnya. Namun langkah Wang Lin mantap. Ia tidak terburu-buru, tapi setiap langkahnya memiliki irama. Ia mengikuti petunjuk dalam gulungan, dan setelah 1 jam perjalanan, ia tiba di depan sebuah tebing besar yang menjulang di depannya. Di tengah tebing itu, ada sebuah gerbang batu yang seolah terukir secara alami. Di atasnya tertulis 3 huruf kuno dalam tulisan spiritual, awan terbelah. Di depan gerbang itu telah berdiri 6 murid lainnya, semua adalah mereka yang juga lolos ujian formasi. Tatapan mereka beragam, ada yang sombong, ada yang pendiam, ada pula yang jelas tidak menyukai kehadiran Wang Lin. Salah satunya adalah murid bernama Zhao Peng, sosok bertubuh tinggi dengan mata tajam. Ia menatap Wang Lin sambil berbisik ke murid di sebelahnya, "Dia lagi. Orang desa itu pasti hanya beruntung waktu ujian." Wang Lin tidak menanggapi, ia hanya berdiri di sisi batu, menunggu tanpa bicara. Tak lama kemudian, sosok berjubah putih muncul dari dalam gerbang. Ia adalah Elder Mo Tian, salah satu tetua tertinggi sekte yang jarang terlihat. Wajahnya tenang seperti batu, namun auranya membuat udara seakan membeku. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengangkat tangannya. Gerbang batu perlahan terbuka dengan suara berat dan dalam, memperlihatkan lorong bercahaya lembut yang menuju ke dalam gunung. "Masuk," ucapnya pelan, namun menggema jauh ke dalam jiwa para murid. Satu persatu mereka masuk, dan Wang Lin berada di barisan belakang. Saat ia melewati Elder Mo Tian, tetua itu tiba-tiba berbicara, suaranya lirih,
tapi langsung menusuk telinga Wang Lin. "Kau berbeda dari yang lain." Wang Lin menoleh perlahan, hanya untuk menemukan mata tua itu menatap langsung ke dalam jiwanya. Ia tidak tahu apakah itu pujian, peringatan, atau sesuatu yang lain. Namun ia membalas dengan satu anggukan hormat, lalu melangkah masuk. Lorong itu sempit namun terang, diterangi oleh formasi cahaya yang tertanam di dinding batu. Semakin dalam mereka berjalan, semakin sunyi suasananya, seolah tempat ini terpisah dari dunia luar. Hingga akhirnya, lorong terbuka ke sebuah ruang luas yang dikelilingi oleh pilar-pilar batu kuno. Di tengahnya berdiri altar bundar, dan di atas altar itu terdapat 7 tempat duduk, masing-masing membentuk lingkaran. "Duduklah," kata Elder Motian, "latihan akan segera dimulai. Dan ketahuilah, mulai hari ini, kalian tidak lagi hanya murid sekte Heng Yue. Kalian adalah calon pemegang warisan sejati." Semua duduk, dan ketika Wang Lin menutup matanya, menyelaraskan napas dengan energi altar, suara Elder Motian bergema kembali. Namun warisan tidak diberikan, ia harus direnggut. Seketika, tempat itu berguncang pelan, cahaya dari dasar altar menyala. Dan di dalam pikirannya, Wang Lin merasakan sesuatu terbuka seperti pintu rahasia di dalam dirinya sendiri, menuntunnya ke dalam lapisan baru dari jalan Dao.